Nabila Ananda Putri dengan NIM 1901025 mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, semester 5. Sebelum menyampaikan laporan dari hasil wawancara, saya ingin menjelaskan secara singkat apa itu PLP1. PLP1 ialah tahapan pertama dalam kegiatan pengenalan lapangan persekolahan program sarjana pendidik yang dilakukan pada semester 5 ini. Dan adapun tujuan PLP1 untuk menumbuhkan landasan jati diri dari seorang pendidik melalui beberapa kegiatan di sekolah, seperti mengenai karakteristik umum peserta didik, struktur organisasi dan tata kerja sekolah, peraturan dan tata tertib sekolah, kegiatan-kegiatan seremonial dan formal di sekolah, kegiatan-kegiatan rutin berupa kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler, dan praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah tersebut. Sekolah SDN 12 Batu Ampar terletak di Jalan Batu Ampar 3, nomor 9, RW 3, Batu Ampar, Kecamatan Keramat Jati, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta. SDN 12 Batu Ampar memiliki prestasi yang luar biasa. Sekolah ini sudah berkali-kali menjuarai lomba maupun olimpiade setiap tahunnya. Juara tersebut diraih oleh siswa atau siswi dan juga guru di SDN ini. Kami berkesempatan untuk mewawancarai dua narasumber, yaitu yang pertama dengan Ibu Elia Emaris MPD, selaku Kepala Sekolah SDN 12 Batu Ampar, dan narasumber kedua yaitu Ibu Susina SPD, selaku Wakil Kepala Sekolah SDN 12 Batu Ampar yang merangkap sebagai guru kelas 6. Baik, untuk mengawali laporan ini, poin pertama yang akan dibahas adalah mengenai karakteristik umum peserta didik. Di SDN 12 Batu Ampar, kondisi keseluruhan karakteristik peserta didik mempunyai siswa-siswi yang sehat jasmani dan rohani. Di SDN 12 Batu Ampar, siswa yang memiliki berkebutuhan khusus kurang dari 5%. Dan secara sosial kultural, mayoritas lingkungan siswa berasal dari ekonomi menengah ke bawah. Dalam mengembangkan karakteristik umum peserta didik di SDN 12 Batu Ampar, yaitu dengan memberikan kegiatan pembiasaan siswa yang dapat mengembangkan karakteristik spiritual dan mengembangkan karakteristik sosial kultural. Untuk poin kedua, mengenai struktur organisasi dan tata kerja sekolah. Struktur organisasi sekolah yang dimiliki SDN 12 Batu Ampar sama seperti sekolah pada umumnya, yang terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, bendahara, pengurus barang, kearsipan siswa, kebersihan keamanan guru, kelas, guru bidang studi, pustakawan, dan komite sekolah. Pada saat tahun ajaran berganti, Kepala sekolah selalu mengadakan rapat pembagian tugas suatu organisasi dan merancang susunan tata kerja sekolah, dan adapun tindakan yang dilakukan bagi warga sekolah yang tidak menjalankan tugas dan kewajiban yang telah ditetapkan, yaitu dengan memberikan teguran. Selanjutnya, poin ketiga mengenai peraturan dan tata tertib sekolah. Peraturan dan tata tertib sekolah di SDN 12 Batu Ampar selama pembelajaran jarak jauh, kepala sekolah selalu mengadakan monitoring terhadap guru dalam melaksanakan pembelajaran secara daring melalui Zoom atau Google Meet. Cara kepala sekolah dalam mensosialisasikan dan mengimplementasikan kedisiplinan warga sekolah dengan mengadakan rapat evaluasi guru dan staf yang dilakukan 1 bulan sekali. Dan sebagai kepala sekolah, ingin terciptanya sekolah yang tertib, bersih, aman, nyaman, dan ramah anak. Untuk poin keempat, mengenai kegiatan-kegiatan seremonial formal di sekolah,
kegiatan seremonial formal yang ada di sekolah SDN 12 Batu Ampar dalam masa pembelajaran daring ialah kegiatan upacara untuk memperingati Hari Kemerdekaan secara virtual, kegiatan memotong hewan kurban setiap hari raya Idul Adha, dan kegiatan 10 Muharram, yaitu dengan memberikan santunan kepada siswa yatim piatu dan duafa. Semua kegiatan-kegiatan tersebut masih dilakukan, namun kegiatan tersebut dilakukan secara virtual dan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Selanjutnya, poin kelima mengenai kegiatan-kegiatan rutin berupa kurikuler, kokulikuler, dan ekstrakurikuler. Dalam masa pandemi seperti ini, pembelajaran daring hanya ada beberapa kegiatan kurikuler, kokulikuler, dan ekstrakurikuler yang dijalani oleh SDN 12 Batu Ampar. Seperti kegiatan olahraga senam bersama secara virtual, kegiatan MPLS secara virtual, kegiatan pramuka secara virtual oleh guru kelas masing-masing. Kegiatan-kegiatan tersebut berjalan dengan baik selama masa pandemi dengan adanya bimbingan yang diberikan dan dimotoring oleh kepala sekolah. Kegiatan tersebut secara langsung melalui Zoom, Meet, atau Google Meet. Poin yang terakhir itu poin yang ke-6, mengenai praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. Di SDN 12 Batu Ampar memiliki praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah, seperti kegiatan upacara bendera, senam bersama, kegiatan literasi, kegiatan doa dan yasinan bersama, dan kegiatan sholat duha. Semua kegiatan tersebut dilakukan secara virtual. Dan pentingnya praktik-praktik kebiasaan dan pembiasaan positif di sekolah karena dapat menumbuhkan kedisiplinan dan menumbuhkan minat dan bakat siswa. Selanjutnya, poin-poin yang akan dibahas dalam mewawancarai guru pamong di SDN 12 Batu Ampar yaitu mengenai poin pertama, kegiatan pembelajaran secara daring yang dilakukan pada saat pandemi COVID-19. Di SDN 12 Batu Ampar, kegiatan pembelajaran secara daring, tetapi ada pembelajaran yang diadakan secara luring, dikarenakan adanya siswa yang berkebutuhan khusus kurang dari 5% yang perlu mendapatkan bimbingan yang maksimal. Jadi, anak yang berkebutuhan khusus datang ke sekolah yang sudah ditentukan jadwal kedatangannya oleh guru kelas, sehingga mendapatkan pembelajaran khusus dan didampingi oleh orang tua dengan protokol kesehatan. Di SDN 12 Batu Ampar dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran agar terciptanya pembelajaran efektif dan efisien, yang pertama-tama mungkin sebagai guru kelas memetakan KD-KD terlebih dahulu, karena kurikulum yang dipakai adalah kurikulum darurat. Jadi, untuk pembelajaran memang tidak semua KD tersampaikan kepada siswa. Nah, dalam rancangan RPP masih dalam bentuk mentah, yang memang harus diolah kembali oleh setiap guru kelas, dan menyesuaikan materi-materi yang disampaikan sesuai dengan program semester masing-masing. Tugas atau soal yang diberikan berbeda-beda, tidak semua sama, karena tergantung dari materi yang diberikan. Contoh, untuk materi kelas 6 tidak selalu anak-anak disalurkan setelah membaca kemudian mengerjakan soal, lalu difoto dan dikirimkan, tetapi bervariasi sesuai dengan materi sehingga guru juga bisa berikan metode yang bermacam-macam, seperti portofolio project atau mewawancarai usaha kecil di sekitar rumah dan tetap menetapkan protokol kesehatan. Selanjutnya, untuk poin kedua yaitu proses penilaian yang dilakukan dalam pembelajaran daring. Penilaian terhadap kegiatan pembelajaran yang dilakukan peserta didik secara daring yang dilaksanakan di SDN 12 Batu Ampar adalah setelah pembelajaran tema biasanya akan diberikan penilaian harian. Dan adapun untuk melakukan penilaian terhadap peserta didik dengan memberikan soal di Google Form atau penilaian praktek seperti mengirim video atau dengan kuis yang sudah diinformasikan di WhatsApp grup yang dipantau oleh kepala sekolah.
Dengan mengadakan kuis, guru mengetahui siapa saja anak yang aktif. Dan media yang dipakai dalam masa pembelajaran daring yaitu seperti WA Group, YouTube, dan Google Form. Penilaian diberikan oleh guru memang apa adanya, walaupun pembelajaran daring pasti ada campur tangan orang tua. Jika ada siswa yang tidak tercapai targetnya, guru memberikan remedial melalui Google Form dan guru melakukan pembelajaran kembali melalui Zoom untuk mengulas kembali materi yang belum dicapai oleh peserta didik. Selanjutnya, poin ketiga yaitu tentang kendala yang ditemui selama pembelajaran daring. Kendala dan hambatan yang terjadi yang paling utama adalah sinyal, kuota, dan HP yang tidak memadai. Orang tua yang tidak bisa menemani anaknya dalam masa PJJ adalah salah satu kendala dan hambatan yang terjadi. Tapi, dengan berjalannya waktu, semua kendala dan hambatan bisa diminimalisir dengan terjalinnya komunikasi yang baik antara guru sekolah dan orang tua peserta didik. Dan pihak sekolah memohon kepada orang tua untuk ketersediaan waktu sebagai pembimbing anaknya belajar di rumah dan memberitahukan kepada orang tua jika terdapat kendala segeralah hubungi ke guru kelasnya masing-masing karena komunikasi adalah jalan utama dalam meminimalisir kendala dan hambatan yang terjadi. Poin yang terakhir yaitu poin keempat mengenai motivasi siswa selama pembelajaran daring. Strategi yang digunakan di SDN 12 Batu Ampar yaitu menggunakan pendekatan secara persuasif. Karena makin lama makin kesini, makin besar rasa jenuh siswa dengan pembelajaran daring. Jadi, guru pamong di SDN 12 Batu Ampar mengadakan pendekatan persuasif agar siswa tetap merasakan motivasi langsung dari guru pamongnya. Dengan guru memberikan motivasi kepada siswa, itu sangat berpengaruh, yaitu di mana peserta didik merasa lebih diperhatikan, sehingga mereka lebih terpacu untuk mengerjakan tugas dan kegiatan pembelajaran pada masa pembelajaran daring seperti ini. Jika motivasi anak sudah menurun kembali, guru mengganti metode pembelajaran daring, sehingga kembali termotivasi dan semangat kembali dalam mengikuti pembelajaran daring seperti ini. Demikian hasil laporan kegiatan PLP 1 saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.